Hanya tinggal pasang radiator, engine udah boleh start. Dia punya RPM 900, begitulah 900, tapi meter baru 500, bawah 500. RPM 880. Rest tak nak jalan. Kalau kita start hidup memang hidup, tapi bila kita masuk gear, kita rest, dia akan jadi macam lost power. Kita cabut throttle body, jadi kita cari cek semua dia punya continuity wiring, lepas tu cek semua coil. Yang dia punya kabel plug ni memang ada masalah lah sebelum ni. Di throttle kita service balik. Pressure sensor signal, throttle position sensor signal. Engine tiada power, sama dia macam misfire lah. Kembara ni saya buat dia punya engine bay dan juga buat general overhaul dia punya engine. Tapi kereta ni memang ada masalah semput pun sebelum ni, bro. Okay, sebelum kita buat dia punya engine dan cat dia punya engine bay ni lah. Jadi bila dah siap semua, kita tes balik kereta ni. Sekarang kereta ni dah hidup. Ada masa-masa dia punya engine ni, masa kita rest, masa kereta dalam keadaan on lah, dalam keadaan start. Bila kita rest, dia akan delay dalam 1-2 saat macam tu, baru dia akan rest, dia boleh pergi, bro. Kadang-kadang kereta ini dia akan jadi lost power, bro. Tiba-tiba dia akan jadi lost power. Jadi untuk kereta ini kita dah service juga dia punya injector, dia punya intake manifold ni pun kita buka tempoh hari, kita basuh semua, buang semua dia punya carbon. Sampai masa kita tes kereta ni, dia punya semput tu datang, bro. Tapi bukan selalu, bro. Ada masa-masa dia akan datang. Oke, sekarang ni kita try cocokkan foto tengok. Diagnose, kita pilih Asia, Pro 2 Kembara, kita ambil Kembara, control unit, engine, EFI. Kita tengok dia punya turbo code. Oke, dia ada dua turbo code lah, pressure sensor signal dan juga throttle position sensor signal. Kalau kita tengok daripada bacaan komputer ni, oke, dia bagi tahu ada dua menatang ni bermasalah, ini dan juga yang ni tepi throttle ni. Tapi selalunya saya akan buang dulu dia punya turbo code ni. Kita kelihkan dulu, tengok dia datang balik atau tidak. Kalau datang balik, so kita akan buat penyelenggaraan. Oke, kita clear. Oke, so kita scan balik. Oke, settle. Satu, dua, 5. Compression kedua. Kasih ya. Up. 1, 2, 5. Assalamualaikum bro. Oke, ini adalah project Kembara. Sebenarnya antara kereta-kereta yang paling susah saya buat adalah unit Kembara nih bro.
Sebab apa? Sebab saya ambil masa yang sangat lama untuk cari dan kesan penyakit Pro2 kembar ini. Oke, ke kembar ini daripada So Good dan dihantar kepada saya beberapa bulan yang lepas untuk buat general overhaul dan sekali cat dia punya engine bay bro Q. Tetapi masa kereta ini dihantar kepada saya memang bermasalah lah, semput gila babas menurut owner kereta. Dan owner kereta pun dah ganti beberapa komponen sebenarnya, seperti dia punya sensor, throttle body sensor, map sensor, dan ada beberapa item lain yang owner kereta dah buat sebenarnya. Jadi owner kereta pun pikir mungkin ada sampai masa untuk pas kepada foreman untuk selesaikan dia punya isu nih. Jadi owner kereta memang ada bagi tahu saya yang kereta ini memang semput gila babas, dan harap-harap kereta ini akan sampai ke tempat saya lah, sebab So Good ke Ranau memang jauh bro Q. Dan saya pun heran macam mana owner kereta boleh sampai tempat saya yang bebukit nih bro Q. Ya, untuk hantar kereta nih pada beberapa bulan yang lepas. Jadi saya dah buat general overhaul, saya dah tes semua compression engine tidak bermasalah, dan ada juga buat wiring sedikit. Bila saya hidupkan engine kereta nih dia bermasalah, tidak steady bro Q. Memang semput gila babas. Jadi saya pun dah kaji-kaji gode-gode itu gede-gede ini, cari dia punya masalah, kita cocok komputer. Boleh saya cocok komputer, dia ada dua trouble code bro Q, yang mana dia punya throttle body position sensor nih dan juga map sensor nih. Jadi saya selesaikan tuh dulu. So kita tunggu barang ini pun dia punya sensor. Saya dah masuk sensor yang cikai-cikai punya. Tapi scan komputer dia memang akan naik balik dia punya trouble code bro Q. Last kita order daripada A1 Autopart yang mana di sana dia hanya akan jual komponen-komponen Pro2 saja bro Q. Jadi kita order benda ni pun satu masa juga bro Q. So bila saya dah pasang benda ni, saya cocok komputer, scan balik, reset balik. Oke. Dia punya trouble code tu hilang. Tetapi engine masih juga semput bro Q. So bila kaji punya kaji, cek punya cek, sekarang nih dia punya tangki saya dah cabut keluar bro Q, tangki. Sebab sintam-sintam kereta nih, bila kita naik bukit nih bro Q, semput dia akan datang gila babas bro Q. Sehingga kan dia punya engine masa kita rest, RPM dia tidak boleh pergi bro Q. Kita tidak boleh rest dia punya pedal, rest dia akan mati lah. Jadi las-las jalan yang terakhir saya cabut dia punya tangki. Sebab untuk kereta ini owner kereta pernah ganti dia punya petrol pump bro Q. Jadi saya cabut balik dia punya petrol pump. Petrol pump dia ada dekat sini. Sini ada beberapa kereta yang saya tengah buat, tapi dia bukan special case sangat lah, bukan berat sangat dia punya case. Ini ada Viva, Myvi. Sini ada Myvi 1.3, ini Myvi 1.0. Ini Viva buat dia punya icon suspension. Oke. Ini dia punya petrol pump, fuel pump. Bila saya cek dia punya fuel pump, rupanya masalah semput selama nih bro Q yang membelenggukan saya, yang buat saya tidak tidur lena. Masalah dia dekat sini sebenarnya bro Q. Saya yakin dan jamin 100% masalah dia dekat petrol pump nih bro Q. Dia punya fuel pump nih. Saya akan bagi korang tengok kenapa Pro2 Kembara nih semput-semput, dan juga kadang-kadang kita tidak boleh rest dia punya pedal, minyak dia akan mati serta merta. Tapi saya kena guna stand nih sebab saya seorang hari ini. Oke, sebenarnya owner kereta berharap sangat saya dapat selesaikan dia punya masalah nih bro Q. Jadi saya pun dah coba yang terbaik kesan dia punya masalah. Tapi alhamdulillah sekarang dah dapat kesan dia punya masalah bro Q. Fuel pump nih saya akan tes sebagai running dan saya akan bagi korang tengok. Saya akan tunjuk apa masalah, apa penyebab Kembara tadi itu. Masa kita rest minyak dia tak nak pergi, kadang-kadang dia tidak boleh rest, kadang-kadang dia akan mati bro Q. Disebabkan dia punya fuel pump ni bukannya tidak running bro Q, dia running sebenarnya, tetapi ada sedikit masalah pada bagian kabel fuel pump ni bro Q. Saya akan bagi running pump ni. Oke, bila saya bagi running, dia punya petrol dia tembak laju bro Q. Tetapi bila saya bagi running dia punya pump nih, dan saya akan tahan menggunakan jari dia punya pipe nih, kita tengok apa yang akan jadi.
So kurang sering nampak dia punya masalah bila saya tutup menggunakan jari dia punya lubang nih. So dia punya pressure petrol bagian dalam nih dia akan leaking bro. Jadi itu yang menyebabkan kembara tadi itu dia tidak boleh rest ataupun semput-semput disebabkan dia punya pressure pump lost pressure pada bahagian kabel nih bro. Jadi masalahnya akan menyebabkan petrol dia tidak mampat sampai ke injector bro. Jadi engine tidak menerima petrol yang secukupnya. Bila kita rest dia punya pedal minyak, dia punya RPM tak nak pergi dan kadang-kadang engine akan mati bro. Patutnya petrol dia tidak boleh leaking pada bahagian kabel nih bro. Jadi ini adalah punca dan juga penyebab masalah kereta disemput-semput bro. So alhamdulillah saya dah dapat kesan dia punya masalah. Oke, kabel pump ini saya dah buka. Saya tengok petrol tuh keluar daripada mana bro. Rupanya dia keluar daripada sini bro. Dia punya housing nih tidak pecah. Jadi bila pump on, so petrol akan keluar daripada bekas crack nih, bekas pecah nih. Itu yang menyebabkan petrol tidak dihantar 100% ke injektor. Engine tidak menerima petrol yang secukupnya dan pembakaran tidak berlaku dengan perfect. Itu yang menyebabkan engine kereta ini tidak steady. Bila kita rest dia mati-mati, petrol tidak cukup sampai ke engine. Dan disebabkan masalah inilah yang menyebabkan engine kereta ini semput-semput bro. Dia punya pump nih sebenarnya owner baru ganti. Disebabkan fuel pump nih baru diganti. Jadi kita tidak suspek ke arah sini bro. Masa menyelenggara kereta nih. Sebab menurut owner kereta sendiri, kereta ini memang dah semput-semput sebelum ganti dia punya fuel pump. Dan bila dah ganti dia punya fuel pump, diganti pump saja. Dia punya cover ini tidak diganti bro. Dia pakai balik. Lepas ganti sama juga bro, semput-semput. Jadi kita tidak suspek masalah itu datang daripada sini. Sebab sebelum buat masih semput, selepas buat masih semput. Jadi kita dah pikir benda lain, bukan masalahnya dari sini. So bila saya buat double check untuk pemeriksaan balik, so saya jumpa masalah tuh sebenarnya dekat sini bro. Masa bagian engine tempoh hari kita dah cek dia punya hose petrol yang masuk ke injector. Kita tengok petrol memang ada sampai bro. Tapi kita tidak tahu dan kita tidak perasan yang pressure petrol dia sebenarnya dia sudah slow bro. Sebab dia leaking dekat sini. Jadi korang bayangkan bila petrol pump nih running, dia akan pump petrol ke injector bro. Tetapi disebabkan bagian housing nih pecah, leaking. Jadi petrol tidak semuanya dihantar ke injector. Malahan sebagian daripada petrol yang dipump oleh pump dia akan keluar daripada housing nih. Jadi kita dah order sebiji dia punya pump. Kita order sekali dengan dia punya cover. So kita akan buat pemasangan nantilah. Ini dia punya pump lama. Ini dia punya pump baru. Kita akan pasang ke tangki ini. Oke, kereta ini sudah sampai sini bro. Setiap kali saya tes kereta, saya akan keluar daripada sana sampai sini. Oke, sekarang ada sedikit lagi yang nak tion bro, nak bagi setting. Dia punya engine sekarang. Oke, kereta ada beli sampai sini, dia sudah tidak semput, alhamdulillah. So kita hanya perlu setup sedikit saja lagi bro. RPM 900. Alright, dan hujan makin lebat dan saya kena balik bengkel. Saya cuma keluar tes kereta ini saja. Alhamdulillah selesai bro. Sedikit lagi bro. Bagian kabel nih kita belum pasang. Dan juga dia punya wiper, grill depan, lampu kita dah coating balik, aircon sistem dah settle. Plate number kita masih belum pasang. Saya mungkin sehari dua lagi kereta ini dah settle. Kilas kerjaan ini malam dia punya spotlight nih saya dah wiring balik dan kita dah basuh engine, dah elemen pun sebenarnya ini dia punya keadaan engine bro. Oke, dia punya side step pun saya dah tolong dia cuci. Kita buat chemical service.
Dan esok owner dia akan ambil kereta ini bro. Dia datang daripada Sogod, Ulu Sogod. So memang jauh juga, mungkin sebelah petang baru dia sampai. Jadi kita pun dah tes kereta nih dan harap-harap owner kereta puas hati dengan cara kerja kami bro. Cuma ada item yang saya masih belum dapat settlekan kereta ini sebab dia punya pintu nih sebelah kiri, ya nih, ini dan juga belakang sebenarnya dia tidak berapa cun bro. Kita tutup dia tidak berapa cun, dan kalau kita tutup pun sebenarnya dia akan goyang. Saya dah cek, masalahnya dekat sini benda nih. Tapi untuk membarak bro, benda nih kalau kita beli memang mahal. Lagi baik kita cari dekat Hapkat ataupun tengok ada member-member yang jual yang dia punya condension masih elok, so itu lebih jimat berbanding kita beli baru. Benda ini pun dah 300 lebih bro. Ini saja benda ini saja bro. Yang depan macam yang sini macam 200 lebih ya. Kita dah tanya dia punya market, so hanya ini yang saya belum settlekan lah. So nanti tengok macam mana, mungkin owner akan settlekan sendiri benda nih sebab kita pun dah kesentukan masa bro. Dan saya juga ambil masa yang terlalu lama untuk selenggara dan cari dia punya masalah nih bro. Sebab kita buat kereta ini, kita buat project engine bay, kita buat general overhaul, wiring kita kemas balik. Last kali kita buat dia punya masalah semput bro. So masa saya cari dia punya semput memang gila babas lah. Lagi-lagi ada komponen yang kita order online, kirim dari KK ke Ranau, dari KL ke Ranau. So itu yang akan melambatkan proses saya siapkan kereta ini bro. Kalau kereta ini tidak bermasalah masa general overhaul hari itu dan buat engine bay, saya rasa kereta ini dah saya pulangkan dengan owner kereta bro. Tapi disebabkan kereta ini datang memang dalam keadaan semput dan kereta ini dekat sana pun memang dah habis pikir bro. Jadi terima kasih buat owner kereta yang percaya dengan servis saya. Bukan dekat bro, sangat-sangat jauh. Dan terima kasih juga buat owner kereta yang percaya saya dan sanggup hantar kereta ini dari sana ke sini dalam keadaan kereta ini semput. Dan alhamdulillah saya dapat settlekan dia punya masalah. Saya dapat cari dan kesan dia punya masalah bro. Tapi sebenarnya masalah dia remeh-temeh saja bro. Yang seperti yang ada dalam susunan video ini lah. So semoga orang enjoy dengan video ini bro. Semoga ada manfaatnya dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih buat korang semua yang support saya selama ini, dan terima kasih juga buat owner kereta ini, Tuan Nasir bro, yang percaya saya dan memberi saya 100% kepercayaan untuk menyelenggara dan baik pulih kereta ini bro. Dia punya lampu ini pun saya dah coating balik bro. Kita buat yang sebaik mungkin untuk owner kereta ini bro. So setakat ini daripada saya bro. Assalamualaikum, jaga diri dan sehat selalu.